Selamat siang, Pak. Wah, selamat siang. Ya, Pak. Saya dengar Bapak di Kabupaten Blitar ini merupakan yang dipercaya untuk menjadi gabungan ketua Gapoktan Kabupaten Blitar, Pak Supran. Saya tadi melihat banyak tanaman cabai yang juga ada yang lanas seperti ini, termasuk seperti ini. Dan juga ada sih yang bagus juga ada. Artinya dari Gapoktan terkait dengan cabai yang lanas untuk membantu para petani kita, apa yang sudah dilakukan? Oke, sugeng siang Pak Selamat. Siap. Selamat siang semuanya. Intinya ngeten, selamat nggih. Terus ini petani saat ini memang agak basa kerane kesusahan karena ini tersandung oleh namanya bencana porong. Kalau bahasa petani porong. Kalau bosonya PPL itu kena apa itu sebangsa cacar. Ya. Nah, itulah ini kita sangat prihatin dengan situasi ini, Pak. Nah, ini perlu diatasi. Bagaimanapun caranya, kita sebagai penanggung jawab petani se-Kabupaten Blitar, lebih-lebih ini di wilayah selatan yang produksinya lombok itu hanya setahun sekali, yang perlu kita kembangkan dan kita pertahankan. Ini perlu namanya penguatan dan pembinaan supaya ini sampai tidak terjadi kembali. Apakah ini karena alam atau karena musibah penyakit yang ada, kita pun belum tahu. Akan tapi dengan situasi yang seperti ini kok sepertinya itu kok musibah seperti yang kemarin, Pak Selamat ini. Rupanya seperti itu. Jadi di dunia pertanian itu yang Pak Geblok tidak hanya COVID-19, namun demikian juga di dunia pertanian di cabai juga sama, Pak Supran, ya. Rupanya begitu. Karena kemarin selain cabai, kemarin tikus itu juga tidak karu-karuan. Cabai itu, terus ini mengenai lombok hampir semuanya. Hampir semua kena semuanya. Padahal kan petani di wilayah selatan itu yang ditunggu ya hanya ini, Pak Selamat. Betul. Jadi tunggu hanya ini, lombok ini yang selama ini kita pakai ilmu cara tanam tumpang sari, itu yang diandalkan adalah ini, lombok ini. Nah, kenyataannya tahun ini rupanya petani kita kurang sukses, walaupun harga ini bagus. Harga ini termasuk bagus, Pak Rahmat. Pokoknya lombok itu masih di atas 20.000. Itu masih sangat bagus. Akan tapi kalau sudah di bawah 20.000 itu petani juga menangis. Pak Selamat. Pak, terus antisipasinya daripada petani yang melihat kita sebetulnya juga prihatin ya, karena juga berdampak kepada ekonomi yang mestinya kita mau lebaran suka ceria, cabainya seperti ini. Itu kan efeknya tidak hanya masalah lebaran saja, banyak sekali ya. Apa Pak Supran upaya daripada penanggulangan tanaman cabai yang lanas tadi? Kalau ini untuk saat ini, ini saya rasa ditanggulangi sudah sulit karena sudah mewabah. Hampir semua ini kena, hampir semua, Pak. Akan tapi selama ini yang ilmu yang kita terima bersama PBL, kan kita harus kita antisipasi, insektisida harus masuk, fungisida harus, itu supaya tanaman itu tetap sehat. Nah, kebanyakan juga kadang-kadang tradisi petani itu kalau belum kena belum disemprot. Ibaratnya manusia kalau belum flu itu belum mau minum obat. Nah, kalau kita nanam tanaman ini dikontrol setiap minggu, situasinya seperti apa, perlu dimasuki apa, kan seperti itu. Perlu obat apa. Lah kadang-kadang petani juga keliru juga. Seharusnya dimasukkan fungisida, yang dimasukkan insektisida. Seharusnya insektisida dimasukkan fungisida. Lah itulah yang kadang-kadang petani salah ini ya, salah masuk. Nah, itu seperti salah kita, kebutuhan. Kita seperti kadang-kadang orang-orang desa itu sakit perut dikasih bodrek karena nggak nyambung. Nah, maka dari itu ini harapan kita kepada petani semuanya, apa yang dikatakan PPL untuk diikuti. Umur sekian hari setelah tanam, untuk dimasukkan namanya perawatan yang kreatif dan jelas, terus pemupukan juga yang jelas, bisa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, panen sesuai harapan. Lebih-lebih kompos untuk diaktifkan karena tanah kita sudah terlalu banyak kimia,
maka untuk itu kompos atau organik untuk diaktifkan kembali seperti apa kata nenek moyang kita. Ya, satu lagi Pak Subran, kalau kita bisa hitung-hitung lah di antara satu patok ya, satu cengkal 100 kata, ini biasanya mendapat berapa kental dengan adanya kena penyakit ini, menurunnya sejauh mana, berapa persen? Ini sangat Pak. Contoh saya sendiri yang di ladang di sebelah utara sana, kalau ini masih mendingan. Kemarin itu begitu kita hanya panen 1 kali tok, dikala Lombok 100.000, 80.000 itu kita hanya panen sekali tok, itu hanya dapat uang 4 juta, padahal itu lahannya 1/4 hektar. Seharusnya duitku oke Pak sama. Iya sebetulnya betul ya. Karena ini mati semuanya itu. Nah, kita sudah tidak bisa mengatasi dengan hal yang seperti itu. Artinya memang berapapun lakunya tetap daripada hasil pencapaian target itu nggak sampai gitu ya. Nggak sampai Pak. Ini kalau seandainya seperti ini ya, ini normal. Ini kalau tengkal sekian ini, kalau di sini tidak ada 100 Pak, tidak ada 100, tidak ada 200, tidak ada itu, sini ada satu petak ini. Ini kalau istilah harga paling murah saja 20.000, ini bisa mencapai 50 juta sampai 60 juta kalau itu. Kalau bisa berhasil Lomboknya. 20 itu kalau Lomboknya itu bagus. Bagus ya. Nah, di situ makanya kan Lombok yang di wilayah selatan ini adalah andalan yang sebenarnya. Iya betul, andalan karena yang menjadi tunggu-tunggu ya. Itu dengan sistem kita tumpang sari dari lahan kering, kita pengolahan dari jagung dimasuki Lombok, dimasuki kedelai. Nah, disitulah dalam kita karena hujan tidak seperti di wilayah utara Pak, untuk pengairan kita menunggu sana. Setelah coro Jawa neta sing Gusti Allah sana pun ngasih hujan kepada kita, disitulah. Jadi kita tidak bisa mengatur namanya ini seharusnya kasih air, seharusnya ini tidak, itu kan tidak bisa. Makanya kita perlu alami ya. Alami perlu untuk perawatan yang cukup perhatian khusus keras sekali karena apa? Dikala hujan malam itu kita harus gebyur itu nyemprot lagi seperti itu. Jadi gini kan Pak Slamet, mungkin dari ini nanti setelah dengan sampaikan atau informasikan ke media atau bagaimana, ini perlu para petani semua untuk proaktif dalam melaksanakan masa tanam ini untuk benar-benar diperhatikan. Nah, ilmu kita tumpang sari yang pernah kita sampaikan kepada konco-konco yang itu sudah tidak ada tandingnya. Mungkin ini kalau dari konco-konco atau saudara kita, dulur kita yang ada di luar Jawa atau bagaimana itu bisa untuk menirukan trap ini, karena kalau ini dijalankan tidak ada namanya petani yang luwe. Tidak ada yang petani yang enggak duit Pak Slamet. Cukup luar biasa ya Pak. Karena apa? Kita buat lahan 1 kali, kita bisa panen 3 komoditi, yaitu jagung, lombok, kedelai. Gitu Pak. Jadi kalau ini nanti pemerintah bisa istilahnya menyebadani atau membantu mengembangkan ini sampai di luar Pulau Jawa sana, tidak ada namanya petani itu yang kurang makan dan kurang duit. Gitu, Pak. Ini salah satu pemberdayaan di Blitar Selatan sebetulnya Pak ya, sangat pemberdayaan sekali ya untuk. Iya Pak Slamet. Jadi yang sebenarnya kalau ini namanya contoh ngomongin wisata itu kan tidak harus pantai, tidak harus gunung, tidak harus gua. Kalau memang ini kita terapkan, namanya agro pertanian kita terapkan. Contoh suatu misal ya, ini jagung, ini lombok, ini ketomat, itu apalagi sana itu kan bisa dikembangkan untuk wisata seperti di Batu, masuk lokasi beli apel kalau di Batu. Nah, di sini juga seperti itu. Sebenarnya kalau tinggal caranya saja, mekanisme lapangan. Kalau ini bisa dikembangkan benar Pak Slamet. Wisata yang selama ini yang terjadi, wisata itu yang dipikir hanya pantai dan apa kan gitu. Kalau yang jelas kan gini, kalau istilahnya petaninya ini dimasukkan atau diprogramkan juga termasuk wisata, itu sudah jelas kita membangun pertanian. Contoh kita membangun sumur bor di sini bisa mengairi berapa hektar di situ. Nah, di situ kan jelas pengembaliannya, pengembalian untuk kesejahteraan petani, untuk kesejahteraan lingkungan dan lain sebagainya. Artinya bangun satu sumur bor itu bisa berefek dampak positif kepada petani sekian kakak begitu ya Pak? Iya. Jadi banyak sekali karena kan gini rata-rata di sini minimal 1/4 hektar Pak. Kalau 1/4 hektar itu
ngomong nih itu 5 hektar sampai 10 hektar, kalau 10 hektar kan jelas itu sudah 40 kakak. 40 kakak kali berapa kepala itu kan di situ. Tapi soalnya udah diajukan itu Pak? Sudah, ya. Sudah kita ajukan beberapa kali, ya sebagian sudah ada yang turun, sebagian ada yang belum. Itu jadi kan kemarin juga karena saya sendiri selain ketua kabupaten juga sebagai komisi irigasi kabupaten jadi kemarin juga kita merekomendasikan supaya wilayah selatan itu diperhatikan dan biar imbang dengan wilayah utara yang selama ini tidak imbang dengan wilayah utara. Ngoten Pak Selamat. Iya. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Kabupaten Blitar, pun Bapak Supran. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi perhatian khususnya para petani dan lebih khusus lagi kepada para petani Lombok yang ada di Blitar Selatan. Apa yang disampaikan tadi akan kita sebarluaskan kepada khususnya para petani yang ada di Blitar. Terima kasih dan selamat sore.